Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 33 garis miring PUU 18 Romawi tahun 2020. Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan yang hadir, pemohon siapa saja? Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kami memperkenalkan diri kami. Pertama, saya adalah Advokat Insinyur Tony Tata Singarimbun. Sebelah kiri saya, perkenalkan sendiri. Oke. Ya, diperkenalkan aja juru bicaranya saja daripada ya, sudah. lama. Saya perkenalkan. Sebelah kiri saya adalah Ibu Nelly Rosa Yuliana Siringoringo, tapi di sini marganya tidak dicantumkan sebagai pemohon. Sebelah kanan saya Haji Elvan Games SH. Sebelah kanan belakang adalah Advokat Agustian Effendi SH. Sebelah belakang saya yang rambut panjang adalah Ananta Ranggogo SH. Demikian Yang Mulia, ada 5 orang kami yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Jadi permohonan sudah diterima oleh Mahkamah dan sudah dipelajari. Ya, pada sidang pendahuluan yang pertama ini adalah menyampaikan permohonan secara lisan. Oleh karena permohonan tertulis sudah diterima dan sudah dipelajari, maka cukup pokok-pokok permohonannya saja yang disampaikan. Kemudian yang kedua nanti sesuai dengan undang-undang kewajiban dari hakim panel untuk memberikan nasihat. Nanti nasihat yang pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Yusmek akan memberikan nasihatnya. Ya, silakan untuk menyampaikan permohonannya secara lisan, highlight-nya, pokok-pokoknya saja. Terima kasih Yang Mulia. Untuk pertama kami akan membaca secara bergantian, akan dimulai oleh Ibu Nelly Rosa Yuliana dari halaman pertama sampai dengan halaman 5 huruf C. Dipersilakan. Enggak usah keseluruhan, highlight-nya saja. Kita sudah mempelajari kok. Kita sudah membaca, jadi pokok-pokoknya saja. Pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Nah, ini kita sudah pelajari, sudah punya ringkasannya. Siap Yang Mulia. Jadi pokok-pokoknya saja, karena kita sudah terima kan lama ini. Iya. Ya, jadi nggak perlu disampaikan secara keseluruhan, pokok-pokoknya saja. Iya, pokok-pokoknya, tapi untuk halaman pertama silakan Ibu Nelly baca dulu halaman pertama saja, setelah itu baru nanti saya highlight-nya. Ya, silakan. Itu tolong dibantu teman-teman dari panitraan. Bisa hidup nggak itu? Oh, udah nyala itu. Udah nyala. Ya, selamat siang Yang Mulia. Silakan. Kepada yang Jakarta tanggal 3 Mei 2020 nomor 01 garis miring ALF strip NBSI garis miring PUU garis strip 0520 perihal permohonan pengujian pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan itu dianggap dibacakan aja. Ya, dengan hormat, sehubungan dengan hak konstitusi yang melekat pada warga negara inkasu rakyat Indonesia, maka dirasa perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk diperiksa, diadili, dan dijatuhkan suatu putusan untuk terlindungi jaminan konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang berikut ini. Nama Nelly Rosa Yuliana Siringoringo.
NIK 31. Ya, nggak usah itu. Kita udah Ya. baca Dan semuanya. dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada Advokat Insinyur Tonin Tahta Singgarimun Ya, dianggap dibacakan. dianggap dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2020 bermaterai cukup, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun Ya, sendiri. itu dianggap dibacakan. Diajar. Terus kewenangannya gimana? Ya, selanjutnya saya yang mulia, bahwa permohonan ini kami ajukan karena adanya kerugian konstitusi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan Pasal 15 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana Pasal 1 ayat 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28I ayat 2, dan Pasal 28G ayat 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi: 1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 salah satunya telah menghasilkan dan seterusnya. Nomor 2, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat Nanti final. lain kali kalau bicara di sini begini, Pak Kuasa. Ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi, misalnya ini saya kasih contoh ya. Kalau karena kita sudah baca, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena yang diujikan adalah undang-undang, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan ini. Itu kewenangan. Terus kemudian kedudukan hukum. Nah, ceritakan kedudukan hukum, nggak dibaca begitu. Ringkasan saja, highlight-nya ya. Ya. Itu menunjukkan Anda itu sudah tahu persis membuat permohonan ini gitu loh ya. Makanya karena kan itu sudah kita terima kapan ini? Sudah diterima tanggal 19 Mei tahun 2020. Kita udah baca seluruhnya. Oleh karena itu nggak perlu dibaca. Ya, silakan diteruskan. Sekarang kedudukan hukum. Ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materi undang-undang ini. Kedudukan hukum legal standing pemohon, parahnya dihapus. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 06 PU /3/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagaimana berikut. A dan seterusnya sampai E. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Mengenai detail A, B, C, D, E kami muat di bagian belakang. Selanjutnya, latar belakang kerugian konstitusi. Di sini kami menguraikan kenapa pemohon dirugikan dengan adanya pasal 14 dan pasal 15. Sebagaimana pasal 14 dan 15 maupun undang-undang yang diuji ini dibuat bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan yang sekarang, dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar yang lalu. Makanya kenapa kerugian terjadi. Berikutnya lagi adalah berdasarkan pendapat-pendapat yang ada di dalam yang ditemukan di masyarakat, salah satunya adalah konten daripada pasal 14 maupun 15 tersebut pada pokoknya menyatakan adanya suatu kerusuhan, sementara ataupun keonaran. Sementara pada waktu dibuat, keonaran tahun 1946 dan keonaran yang sekarang itu berbeda. Tetapi tetap saja undang-undang ini masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum sehingga pemohon dirugikan akibat suaminya dinyatakan sebagai tersangka pasal 14 ayat 1 dan 2 dan 15 ayat 1 pasal 15. Dengan demikian kerugian itu wajib kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana batu ujinya
kami sebut di halaman 9, bata uji ke-1. Pasal 1 ayat 2 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar perubahan ketiga. Bahwa tidak adanya jaminan konstitusi pasal 1 ayat 2 pada waktu norma dibuat adalah nyata karena konstitusi lahir pada perubahan ketiga sebagai hasil sidang tahunan MPR 2001 tanggal 19 November 2001 guna menyempurnakan dan menambahkan bahwa sebagai rakyat maka pemohon tidak dibatasi sebagai aktivis dan menyampaikan pendapat hasil kajiannya, karya ilmiahnya karena telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar, sehingga dengan demikian norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Dasar 45 yang dilanjutkan halaman 10 dibuat dengan menimbang bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang. Dengan demikian, setelah adanya KUHP ataupun keadaan-keadaan tahun 1946 dengan tahun 2020 telah dapat dinyatakan berbeda, maka kedaulatan di tangan rakyat in kasus pemohon tidak dikandung norma tersebut, sehingga dengan demikian sepatutnya dihapus dari sistem perundang-undangan Republik Indonesia. Bahwa konstitusi menggunakan dua kata sambung, dan sehingga dengan demikian keduanya harus terpenuhi dalam norma dimaksud di mana pada Undang-Undang Dasar sangat jelas mengenai yang berikut ini. A. Pasal 29. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang. Apakah perbuatan suami pemohon pada tanggal 28 Oktober 2015 di KP menyampaikan pernyataan sikap negara rakyat Nusantara mengeluarkan pendapat termasuk perbuatan yang tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dengan demikian tidak ada konstitusi yang dikandung oleh pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. 2. Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah perubahan kedua. Apakah perbuatan suami pemohon pada tanggal 28 Oktober 2015 di KP menyampaikan pernyataan sikap negara rakyat Nusantara adalah mengeluarkan pendapat atau sesuai dengan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946? Batu uji kedua. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa tidak dapat terwakilinya hak dan jaminan konstitusi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 akibat pada waktu ditetapkan norma di Yogyakarta pada tanggal 26 Februari 1946 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno belum terbitnya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 9 November 2001 oleh Ketua MPR Profesor Dr. H.M. Amin Rais. Bahwa konstitusi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dengan sendirinya kepada pemohon dan pelapor suaminya termasuk juga terhadap hakim, JPU, dan penyidik selaku penyelenggara negara merupakan pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif atau yudikatif dan pejabat lain berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian norma pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 1946 belum memberikan perlindungan konstitusi terhadap pemohon karena belum menyatakan syarat terhadap ketiga unsur yang dilindungi norma tersebut, yaitu unsur menyiarkan atau menyebarkan. 2. Unsur kedua berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dan unsur ketiga adalah keonaran. Dan pada PU ini akan diajukan fakta guna membandingkan norma dengan konstitusi berikut ini. 1. Janji pernyataan Insinyur Joko Widodo dalam kampanye sewaktu calon gubernur presiden tahun 2014 dan tahun 2019 apakah termasuk kepada telah dibebaskan dari ketiga unsur tersebut? Dilanjutkan halaman 11. Pernyataan Menteri Kesehatan berkaitan dengan COVID-19 yang menyatakan penggunaan masker hanya untuk orang sakit pengidap COVID-19 sementara orang sehat tidak perlu. Apakah termasuk yang telah dibebaskan dari ketiga unsur tersebut? Suami pemohon menyampaikan pandangannya tentang kedaulatan rakyat Nusantara dan Papua Barat berdasarkan hasil kajiannya di KP pada tahun 2015. Ternyata disangkakan perbuatannya masuk ketiga unsur tersebut. Hengki Saputra membuat laporan polisi nomor LP B-041-1 Romawi 2020 Bareskrim tanggal 22 Januari 2020 dengan barang bukti YouTube dan Facebook. Apakah termasuk kepada telah dibebaskan dari ketiga unsur tersebut? Bahwa
nama negara Republik Indonesia telah beberapa kali berubah, berganti sebagaimana saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Republik Indonesia, kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat RIS, kemudian Republik Indonesia, dan sekarang dipopulerkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dan pergantian nama atau penamaan juga terjadi. Republik Rakyat Cina RRC menjadi Tiongkok. Dan siapa yang dapat dinyatakan bebas dari unsur pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946, dan siapa yang dinyatakan memenuhi unsur pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 1946 jika menyatakan pendapatnya bubarkan NKRI menjadi Negara Rakyat Nusantara NRN, dan oleh karena itu menjadi terpenuhi norma pasal 14 dan pasal 15 belum memberikan jaminan konstitusi kepada pemohon. Bahwa dihubungkan kepentingan konstitusi pemohon sebagai aktivis, garis miring politikus jalanan, dan adanya orang lain yang berbeda dengan pemohon melakukan perbuatan yang dapat dinyatakan sama dengan pemohon, dan oleh penyidik, JPU, dan hakim tidak dinyatakan perbuatan pasal 14 dan 15, maka dengan demikian norma masih dapat ditarik sejauhnya dan ditekan sependeknya, sehingga dengan demikian belum memenuhi sebagai norma berdasarkan konstitusi, sehingga dengan demikian sepatutnya dihapus dari sistem perundang-undangan Republik Indonesia. Bahwa menjadi kepentingan Mahkamah meminta Majelis Hakim perkara nomor 1136/Pilsus 2011 PN Jakarta Pusat terdiri dari Ketua Majelis Hakim. Ini ada kesalahan yang mulia, dianggap dihapus. Ketiga, batu uji ketiga. Pasal 28D ayat 1 berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa seandainya konstitusi tersebut telah terkandung pada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, maka suami pemohon inkasu Yudi Syamhudi Sayuti bin Jarkowi Suyuti akan lepas dari status tersangka dan penahanannya oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SEKU), Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (SEKU), Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (SEKU), penyidik Subdit 1 Tipidum Bareskrim Polri, dugaan tindak pidana makar dengan niat menggulingkan pemerintah yang sah dan atau kejahatan terhadap penguasa umum dan atau penyebaran berita bohong sebagaimana lanjut halaman 12. Dimaksud dalam pasal 110 KUHP, junto pasal 107 KUHP, junto pasal 57 KUHP, dan atau pasal 207 KUHP, dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang mana selanjutnya oleh Jaksa Agung Republik Indonesia (SEKU), Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (SEKU), Direktur Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya (SEKU), Penuntut Umum Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta garis miring Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan didakwa dengan 3 dakwaan alternatif, yaitu dakwaan ke-1 dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946, atau dakwaan kedua dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 1 1946, atau dakwaan ketiga dalam pasal 15 Undang-Undang 1 1946 quote non. Bahwa sebagaimana telah diberikan jaminan oleh Undang-Undang Dasar untuk menyampaikan pendapat oleh Yudi Samhudi Suyuti bin Jarkowi Suyuti pada tanggal 20 Oktober 2015 di kafe guna menyampaikan hasil penelitiannya, sehingga perlunya negara rakyat Nusantara dalam memecahkan persoalan yang terjadi sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, begini ya, itu kasus-kasus konkret dianggap dibacakan. Begini, saudara sampaikan saja, pasal 14 dan 15 itu bertentangan dengan konstitusi, dengan batu uji, bertentangannya di mana? Jangan mendasarkan pada kasus-kasus konkretnya. Ini kan peradilan norma, bukan kasus konkret, ya. Coba sampaikan. Jadi terhadap batu uji ketiga kami teruskan bahwa sebagai pendapat pemohon yang dikutip dari pernyataan sampai dengan pelaksanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo melalui media dan pidato DPR adalah merupakan pendapat yang dibuat karena adanya kekuasaan dan bukan kewenangan, sehingga dengan demikian pasal 14 dan 15 Undang-Undang tahun 1946 dilepaskan dari pernyataan sampai dengan perintah tersebut. Dengan demikian pemohon meyakini suatu pernyataan lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan, sehingga penyelenggaraan negara tersebut dilindungi oleh konstitusi dan norma pasal 14 dan 15 Undang-Undang 1 tahun 1946. Seandainya karena bukan sebagai orang tetapi sebagai penyelenggara negara quote non. Pada pokoknya batu uji ketiga membandingkan antara bagaimana masyarakat
di luar penyelenggara negara dengan penyelenggara negara, di mana terjadi Undang-Undang Pasal 14 dan 15 yang mengakibatkan merugikan rakyat di luar penyelenggara negara. Itu pada pokoknya. Bata uji keempat, Pasal 28 ayat 2 berbunyi, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pendapat daripada pemohon adalah karena dia adalah masyarakat biasa, bukan sebagai seorang penyelenggara negara, maka tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya sehingga menganggap telah terjadi diskriminatif. Lanjutkan batu uji kelima. Halaman 13. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemahaman daripada pemohon adalah bahwa semenjak dia lahir, semenjak adanya konstitusi perubahan kedua, maka dia berhak atau diakui, diberikan jaminan, diberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap apa yang diperlakukannya sama di hadapan hukum. Dan di sini yang terjadi, yang dirasakan oleh pemohon adalah sebagai aktivis jalanan tidak mendapatkan itu. Yang tidak sejalan dengan penguasa dalam hal pilihannya ternyata harus ditangkap, ditahan dan dipenjara, sementara yang lain bisa berlalu lalang. Kenapa? Karena pasal 14 ayat 1 dan 2 dan 15 ini dianggap belum dikandung pasal 28 ayat D. Dengan demikian maka norma tersebut perlu ditinjau kembali dan dibatalkan oleh mahkamah. Halaman 14. Berdasarkan uraian di atas, maka pada pokoknya suatu norma yang tidak berdasarkan kepada konstitusi yang berlaku inkasu Undang-Undang Dasar 1945, maka harus dibatalkan oleh mahkamah sebagaimana norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 telah disahkan lagi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1998 tanggal 90 September 1998 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Dan ternyata sampai dengan PUU Aqua dimohonkan, maka tidak ada undang-undang lain yang mengesahkan atau menyatakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diajukan sebagai batu uji oleh pemohon. Berdasarkan adanya harapan membuahi kedua norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28I ayat 2, pasal 28G ayat 1, maka suatu hari kelak penyidik, penuntut dan hakim berpendapat bahwa perbuatan aktivis menyampaikan pendapat dan perbuatan suami pemohon inkasu Yudi Samhudi Sayuti bin Jarkowi Suyuti pada tanggal 20 Desember 2015 bertempat di salah satu kafe daerah Kemang, Jakarta Selatan terhadap membuat kegiatan tentang pernyataan sikap negara rakyat Nusantara berdasarkan penelitiannya tidak dapat dinyatakan perbuatan pidana. Lanjutnya halaman 15 terakhir. Berdasarkan adanya 3 dakwaan dan seterusnya. Petitum. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan bahwa materi muatan pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan bahwa materi muatan pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menyatakan bahwa materi muatan pasal 14 dari Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nomor 5 menyatakan bahwa materi muatan pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian permohonan pengujian Undang-Undang PUU diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Hormat kami, kuasa hukum pemohon Nelly Rosa Yuliana, para advokat Anita Solofem, advokat Insinyur Tony Tata Singarimbun, advokat Haji Elvan Games SH, advokat Henry Badiri Syan SH, advokat Ananta Rangkugo SH, advokat Julianta Sembiri SH, advokat Nixon Aaron Syan SH, advokat Suta Wijaya SH, advokat Agustian Effendi SH ditandatangani. Demikian
kami sudah sampaikan yang mulia.